Saya rasa aneh juga ya saudara-saudara ya, kenapa pemain kita mau bertanding ke Vietnam, mau terbang ke Vietnam kok mendadak tiba-tiba bertumbangan karena demam. Ada virus apa kira-kira yang menjangkiti skuad tim nasional kita? Saya nggak tahu saudara-saudara. Jadi ada banyak sekali pemain yang tidak bisa berangkat, tidak bisa bermain karena demam. Dan Sintayong terpaksa mencari penggantinya dan mendadak semuanya saudara-saudara. Mendadak. Saya nggak tahu ini apalagi nih penyakitnya ini, apalagi apakah COVID lagi atau apa, saya nggak tahu. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita obrolin. Akan ada yang kita cakap, kita bacotin, kita cangkeman. Kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara serumpun, negara-negara jiran, di negara-negara tetangga. Indonesia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, maupun provokasi saudara-saudara. Semuanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini saya ingin membahas tentang kejadian, fenomena yang aneh, yang mendadak, yang tiba-tiba melanda skuad Indonesia, melanda pemain tim nasional Indonesia itu setelah pertandingan melawan Vietnam, bahkan sebelum. Dan sejak akan berangkat ke Hanoi itu saudara-saudara, ternyata Indonesia itu dilanda krisis pemain. Bukan cedera saudara-saudara, banyak pemain yang mendadak sakit, demam, panas, kena virus. Gak tahu ini virus apa. Apakah COVID atau apa, atau virus apa, gak ada yang tahu. Tetapi itu faktanya membuat pemain Indonesia banyak yang bertumbangan dan ada yang tidak bisa berangkat, ada yang berangkatnya ke belakangan, dan Sintayong terpaksa mencari pemain-pemain pengganti mendadak juga saudara-saudara. Ini bikin kelabakan. Nah, ini ada apa saudara-saudara? Ini akan seperti apa? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, tahukah kalian, tahukah Anda, tahukah saudara-saudara semua bahwa tim nasional Indonesia itu berangkat ke Hanoi menghadapi Vietnam, menghadapi pertandingan melawan Vietnam di Maidin National Stadium itu dalam kondisi yang tidak bagus, tidak baik-baik saja saudara-saudara. Ini kondisi yang sebenarnya itu seperti itu saudara-saudara, tidak baik-baik saja. Bukan karena pemain cedera saudara-saudara, tetapi karena adanya virus. Ada apa ya? Banyak pemain yang kena demam, sakit, mendadak sakit saudara-saudara. Ada yang cedera memang, seperti McClough itu dia menjalani perawatan di Singapura. Dia cedera kambuhan, dia cederanya lama, kambuh saudara. Kemudian si Sandy Walsh itu tidak akan bisa main karena memang dia harus pulang akumulasi kartu sehingga dia harus pulang. Tetapi yang lainnya saudara-saudara, ada seperti Nadeo, kemudian seperti Riyandi, kipernya itu sakit. Kemudian Pratama Arhan juga sempat sakit, demam. Kemudian Ivar Jenner, Rafael Struijk. Kemudian ada beberapa pemain lagi juga mengalami demam, mengalami tidak bisa, ya demam saudara-saudara. Ada yang tidak berangkat ke Vietnam, ada juga yang datang belakangan menyusul. Mereka ini misterius. Sintayong sudah menjelaskan, sudah tim nasional Indonesia sudah menjelaskan ini penyakit ini dia nggak tahu sumbernya dari mana, datangnya kapan dan siapa yang membawa. Tetapi faktanya tiba-tiba tanpa diduga pemain-pemain ini bertumbangan karena sakit saudara-saudara, sakit, tiba-tiba demam, badannya tidak enak. Kemudian ya otomatis kalau demam, badannya tidak enak kan otomatis tim medis langsung memberikan perawatan, memberikan obat, disuruh istirahat, tidak ikut latihan. Nah seperti itu sudah, itu mendadak
sekali. Saya nggak tahu saya juga nggak tahu, mereka juga nggak tahu, tim pelatih tim nasional Indonesia itu, skuad Indonesia juga nggak tahu apa yang sebenarnya cedera. Tapi itu mendadak dan tiba-tiba ketika para pemain, ya kalau pemain berkumpul bersama di hotel ya otomatis itu akan menyebar dengan cepat kan, saudara-saudara. Misalnya teman sekamar dia, itu kalau satu sakit otomatis yang lain bisa kena sakit. Itu menyebar dengan sangat cepat, saudara-saudara. Penyakit yang tidak jelas itu, saudara-saudara, otomatis kan Indonesia kehilangan beberapa pemain yang seharusnya bisa tampil bagus, bisa menjadi pemain utama di pertandingan melawan Vietnam ini, saudara-saudara. Karena itu Sintayong bergerak cepat dengan memanggil beberapa pemain daftar tunggu. Tetapi juga itu mendadak sekali, saudara-saudara, mendadak sekali, dan saya nggak tahu ya apakah mereka akan bisa cepat menyatu dengan skuad atau bagaimana. Itu ya saya nggak tahu, itu tergantung bagaimana pelatih mengatur irama itu, mengatur ritme, mengatur kebugaran para pemain, mengatur fisik para pemain. Nah, jadi Sintayong memutuskan beberapa pemain tidak dibawa, kemudian beberapa pemain lagi terlambat, kemudian dia memanggil misalnya seperti Hernando Ari Sutaryadi. Padahal Hernando Ari Sutaryadi ini baru saja sembuh dari cedera. Di Persebaya, saudara-saudara, dia tidak dipanggil awalnya itu karena cedera. Tetapi sekarang dia kemungkinan juga sebenarnya tidak 100%, saudara-saudara. Hernando Ari Sutaryadi itu tidak 100% sehat karena Persebaya sendiri sudah mengirimkan surat ke PSSI untuk tidak memainkan Hernando, untuk menjaga Hernando karena seharusnya dia masih menjalani proses pemulihan. Nah, itu Hernando. Kemudian ada lagi yang terbaru itu Syahrul Trisna. Syahrul Trisna, kipernya Persikabo, itu juga dipanggil mendadak untuk bergabung, langsung terbang dari Jakarta ke Hanoi, saudara-saudara. Itu sehari sebelum pertandingan tim nasional Indonesia melawan Vietnam di Hanoi, saudara-saudara. Itu dia dipanggil karena ya otomatis Indonesia hanya punya satu kiper yang siap, Muhammad Adi Satrio. Adi Satrio itu dulu kemarin waktu pertandingan di Jakarta itu sebenarnya juga dia pilihan cadangan karena Nadeo itu sakit, kemudian si Riyandi juga demam, saudara-saudara. Jadi ya terpaksa menampilkan Muhammad Adi Satrio itu. Nah, sekarang Adi Satrio juga mendapatkan teman baru, Syahrul Trisna, saudara-saudara, yang datang menyusul belakangan untuk menjadi backup, istilahnya begitu, pelapis sajalah, pelapis kalau nanti ada apa-apa, saudara. Hernando dan Syahrul Trisna, saudara-saudara. Sintayong juga sudah memanggil terlebih dahulu si Arkan Fikri dipanggil. Kemudian ada lagi Rahmat Irianto juga dipanggil. Ferrari, saudara-saudara, Muhammad Ferrari juga dipanggil untuk bergabung ke tim nasional Indonesia yang terbang yang bermain melawan Vietnam di Hanoi, saudara-saudara. Pemanggilan itu mendadak sekali. Mereka sudah bisa ikut pada sejak Sabtu, saudara-saudara. Tetapi kan kita juga nggak tahu, mereka kan pemain yang ya seperti Irianto misalnya, dia absen waktu Piala Asia karena cedera. Kemudian Ferrari itu terakhir kali bermain untuk SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U23. Dia lama tidak main dengan timnas senior. Nah, itu juga bagaimana proses adaptasinya. Sementara si Arkan Fikri itu juga sudah lama, dia kemarin ikut ke Piala Asia memang, tetapi dia memang tidak sempat bermain di tim utama, dia tidak sempat main, dia hanya ikut berlatih. Jadi itu 3 pemain tambahan yang dipanggil untuk menghadapi pertandingan melawan Vietnam plus kiper, jadi ada 5. Dan ini ya tentu saja sedikit mencemaskan, saudara-saudara. Mencemaskan karena ya semuanya serba mendadak karena ya istilahnya adalah bencana, tragedi, force major, sesuatu yang tidak diinginkan. Tadinya Sintayong sudah mengkalkulasi, menghitung dengan matang pemain-pemain yang dipanggil, si A, si B, si C, si D, kemudian nanti yang akan main si A, si B, si C, si D, kemudian nanti yang akan menjadi cadangan si ini, si itu, si anu. Itu semua sudah dikalkulasi, sudah dipertimbangkan, sudah dihitung secara matang oleh Sintayong, baik untuk pertandingan di Jakarta maupun di pertandingan Hanoi. Tetapi saudara-saudara, dengan kondisi seperti ini, dengan ada pemain yang tiba-tiba sakit, mendadak kena virus, mendadak demam, mendadak tidak bisa tampil, mendadak harus istirahat, harus berurusan dengan PSSI, ya ini otomatis akan membuat sedikit kebingungan, sedikit pusing dari tim pelatih. Itu wajar normal di seluruh dunia seperti itu, saudara.
seperti ini sebenarnya pernah terjadi di era pandemi, saudara-saudara. Di era pandemi, kalau saudara-saudara ingat, waktu itu Indonesia gagal memberangkatkan tim ke, kalau nggak salah, Piala AFF U22 atau apa itu. Tahun 2000 berapa ya? 2019 atau 2020 atau 2021 itu, waktu itu gagal berangkat karena banyak pemain yang dinyatakan positif kena COVID-19 berdasarkan tes PCR. Nah, itu waktu itu. Kemudian waktu Piala AFF 2020 yang di Singapura, yang menjadi tahun 2021 itu juga beberapa pemain kena tidak bisa berangkat, tidak bisa ikut karena positif. Kemudian waktu lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 di Dubai apa di Abu Dhabi itu. Yang kita juga ketemu Vietnam di situ, ketemu Uni Emirat Arab. Nah, itu ketemu Malaysia, tapi nggak bertanding lawan Malaysia. Itu juga waktu itu banyak pemain yang terkena dinyatakan positif sehingga tidak bisa berangkat. Kemudian ya pokoknya di era-era ketika COVID-19 itu, saudara-saudara, di era-era setelah COVID-19, setelah normal baru, new life, new normal itu sepak bola bergulir itu kan banyak event yang diikuti Indonesia maupun negara-negara lain, tetapi tidak bisa menampilkan pemain secara maksimal karena pemain-pemainnya menderita demam, kemudian dinyatakan positif lah, intinya dinyatakan positif berdasarkan tes PCR. Kalau mungkin hanya tes darah atau tes apa mungkin nggak positif ya, tapi karena sudah tes PCR positif, nah, itu pernah menimpa Indonesia dan sekarang ini terjadi lagi. Dan masalahnya sekarang kita nggak tahu ini penyakitnya, demamnya seperti apa, virusnya virus apa. Ya itu membutuhkan ahli-ahli kesehatan untuk melakukan penelitian, untuk pemeriksaan sampel darahnya, sampel air liurnya, sampel urinnya, untuk secara mendetail lah. Baru kemudian disimpulkan apa yang sebenarnya terjadi dengan para pemain tim nasional Indonesia itu. Mungkin virus itu disengaja, saudara-saudara. Ya mungkin saja, saudara-saudara, namanya orang hidup itu yang mungkin serba kemungkinan lah. Misalnya sengaja ditanamkan oleh ofisial Vietnam atau apalah senjata biologis, itu yang mungkin saja, saudara-saudara, mungkin saja dan tidak mustahil lah. Karena namanya orang hidup itu serba kemungkinan itu selalu ada terjadi. Tapi kan saudara-saudara, menurut saya ya tidak masuk akal lah, tidak masuk akal dan tidak ada gunanya juga. Sudah buat apa gitu loh? Buat apa misalnya ini ya, misalnya Vietnam sengaja mengirimkan spionase, mengirimkan mata-mata intel, intelijen mereka untuk menyusupkan senjata biologis. Kira-kira memasukkan virus kepada pemain-pemain Indonesia itu juga saya rasa tidak ada gunanya juga sih. Buat apa gitu loh? Ini kan hanya sepak bola, hanya permainan ya sepak bola adalah prinsipnya adalah sportivitas, menjunjung tinggi fair play, kemanusiaan, humanisme, kalah menang hal yang biasa, ya sportif dan saya juga nggak percaya kalau itu dilakukan. Tetapi ya nggak menutup kemungkinan, walaupun saya nggak percaya, sekali lagi saya mengatakan saya nggak percaya itu kesengajaan dilakukan oleh lawan untuk memperlemah Indonesia. Karena ini apa sih? Ini kan hanya kualifikasi Piala Dunia. Dan jalannya itu masih panjang untuk tampil ke Piala Dunia. Kecuali mungkin misalnya final Piala Dunia atau apa seperti yang dulu pernah terjadi pada Luis Nazario de Lima ketika final Piala Dunia 1998 yang mendadak sakit. Itu kan waktu itu ada banyak rumor kesengajaan dia dibikin sakit lah, itu mungkin saja masuk akal walaupun tidak logis, tapi cukup masuk akal lah, cukup bisa dipahami. Tetapi kalau sekarang ini kan hanya kualifikasi Piala Dunia dan jalannya juga masih panjang. Ada putaran ketiga yang belum tentu juga bisa lolos, Vietnam atau Indonesia. Itu jadi menurut saya teori-teori konspirasi dari Wahyudi, dari Vietcong, dari apapun itu menurut saya dikesampingkan saja karena tidak masuk akal, tidak masuk akal, ya benar, tidak masuk dalam logika saya. Tidak mungkin dalam logika saya bahwa mereka akan melakukan seperti itu untuk membuat lemah. Tidak mungkin. Hal serupa tidak terulang di masa depan, saudara-saudara, ya memang ada baiknya tim medis di PSSI, tim nasional Indonesia itu melakukan tes secara berkala.
kesehatan pemain, kebugaran pemain fisik. Jadi sebelum ya saya rasa itu juga sudah dilakukan ya di mana-mana seluruh dunia itu pemain itu ketika gabung ke tim nasional itu pasti dilakukan tes medis, itu sudah pasti tim medis, kemudian dicek kondisi kesehatannya seperti apa, apakah ada penyakit, ada apa, itu sudah pasti, dan tampaknya itu yang dilakukan tim medis tim nasional Indonesia, sehingga bisa tahu kalau ada pemain yang demam, pemain yang terkena virus, dan itu sudah dilakukan dan saya rasa cukup bagus. Ke depan mungkin saja hanya tindakan preventif saja bisa dilakukan lebih dini, misalnya saat pemain itu ada di klub. Melihat tim medis PSSI atas bantuan tim medis dari klub memantau pemain yang bersangkutan. Ketika misalnya namanya diumumkan, nama pemain itu kan biasanya diumumkan lama, sudah bisa 2 minggu, 3 minggu sebelum hari H pertandingan, bisa sebulan juga. Itu bisa dicek dulu selama itu. Tim medis dari klub itu bisa mengecek dulu apakah kondisi kesehatannya bagaimana. Tidak hanya faktor cedera, saudara-saudara, bisa dites misalnya ada penyakit apa yang tiba-tiba menyerang, apakah bisa, ya mungkin saja bisa lagi dilakukan tes COVID misalnya kalau memungkinkan, atau tes kesehatan lain, misalnya penyakit-penyakit lain apa, itu bisa dilakukan jauh hari di klub sebelum pemain itu berangkat ke Jakarta, supaya nanti kalau dia berangkat ke Jakarta bergabung dengan tim nasional, kalau dia punya penyakit itu tidak menulari teman-temannya, sehingga bisa dilokalisasi, bisa diisolasi, bisa dilokalisir di klubnya lah, di pemain itu. Karena kalau sudah sampai di Jakarta bergabung dengan pemain lain kan yang terjadi seperti saat ini, saudara-saudara, kemudian menjadi wabah, banyak pemain yang ikut-ikutan sakit, dan yang dirugikan ya tim nasional itu sendiri, saudara-saudara. Saya yakin dan saya percaya, saudara-saudara, tim nasional Indonesia, khususnya Sintayong ini pasti belajar banyak dari kasus ini, dari kejadian saat ini, dari kejadian pemain-pemain Indonesia yang bertumbangan sebelum bertanding melawan Vietnam yang banyak mengalami demam. Saya pastikan dia belajar banyak dari situ, karena ini pelatih yang bukan kaleng-kaleng lah, pelatih level dunia, pelatih level Asia, pelatih papan atas Asia yang punya jam terbang bagus, punya pengalaman panjang, dan punya kemampuan menangani tim dengan sangat bagus. Dan dia pasti akan menyarankan itu kepada pengurus PSSI untuk kedepannya secepat mungkin, sedini mungkin ditanggulangi, diantisipasi kalau ada kejadian-kejadian yang seperti ini lagi lah. Tiba-tiba ada pemain yang sakit, kemudian tiba-tiba ada yang demam, tiba-tiba ada virus menyerang. Karena di sepak bola kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi 1 atau 2 hari. Bukan hanya di sepak bola, di hidup itu seperti itu. Karena itu memang ada baiknya preventif, tindakan preventif, pencegahan itu dilakukan lebih dini, lebih bagus, supaya ketika pemain itu bergabung di tim nasional Indonesia itu dia benar-benar dalam kondisi segar, dalam kondisi bugar, tidak ada penyakit yang menyerang, tidak ada virus yang melanda, tidak ada lagi yang demam, tidak ada yang flu, tidak ada yang diare atau penyakit apalah, panu, kadas, kurap. Jadi ketika pemain itu datang, ya pemain itu siap bertanding. Karena kalau ini nanti masih disibukkan dengan pemanggilan pemain cadangan, kemudian memanggil pemain secara mendadak, juga kasihan juga pemain yang dipanggil secara mendadak itu belum tentu dia juga siap. Saudara-saudara, misalnya dia sedang cedera lagi atau apa tiba-tiba, itu kan juga kasihan. Jadi seharusnya dipersiapkan jauh lebih baik, jauh lebih matang, dan jauh-jauh hari supaya kejadian serupa ini tidak terulang, saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Kita sudah membicarakan cangkeman. Membacotin tentang kondisi tim nasional Indonesia yang mendadak sebelum bertanding melawan Vietnam di Hanoi itu mendadak banyak sekali pemain yang mengalami sakit, demam tinggi, saudara-saudara, karena virus. Entah virus apakah itu, tidak ada yang tahu. Sintayong juga kaget, terkejut. Tim medis Indonesia juga terkejut, kaget, tidak tahu ini sumber masalahnya datangnya dari mana. Penyakitnya itu siapa yang membawa, datangnya dari mana dan bagaimana, tidak ada yang tahu. Dan itu membuat Sintayong kehilangan banyak sekali pemain. Ada
Nadeo sudah pasti nggak bisa main, kemudian Pratama juga sempat sakit, Rafael Strike, Ivar Jenner juga sempat sakit, kemudian kipernya itu tidak ada lagi. Siapa itu namanya, Riyandi juga sakit. Banyak sekali saudara-saudara, banyak sekali pemain itu sakit. Yang ada yang bisa berangkat ke Vietnam menyusul ke belakangan, ada yang ditinggal di Jakarta, dan ini menjadi misterius karena sekarang kan sudah nggak ada pandemi lagi. Pandemi COVID-19 sudah berlalu, tapi nggak tahu apakah itu datang lagi pandeminya atau gimana, atau virus lain atau penyakit apa, itu tidak ada yang tahu. Itu butuh penelitian lebih lanjut saudara-saudara. Tetapi ya faktanya seperti itu. Yan Sintayong tampaknya juga pusing. Tim pelatih, manajer semua pusing. Dan ya semoga berharap yang terbaik sajalah saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop saudara-saudara. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.